Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan di pertandingan kedua Grup B, Piala AFF 2024. Menjamu Timnas Laos di Stadion Manahan Solo, skuad Garuda hanya mampu bermain imbang dengan skor 3-3. Di laga ini, Laos berhasil unggul terlebih dahulu. 3 gol mereka dicetak oleh Po Usumbun Panyafong, Pathanap Homathep, dan Peter Pantafong. Sementara 3 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Kadek Arel dan sepasang gol dari Muhammad Ferrari. Berkat tambahan 1 poin ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat pertama Grup B dengan raihan 4 poin dari 3 laga. Chelsea bertandang ke Ortali Stadion untuk menghadapi Astana dalam pertandingan pekan kelima Conference League. Di laga ini, Enzo Maresca menerapkan rotasi besar pada skuadnya, namun Chelsea tetap menunjukkan kualitas permainan yang lebih unggul. Gol-gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Marc Guiu, Renato Veiga, dan gol bunuh diri Alexander Marochkin. Sementara itu, Astana sempat memperkecil ketertinggalan melalui Marin Tomasov. Hasil ini memperkuat posisi Chelsea di puncak klasemen sementara Conference League 2024 dengan catatan sempurna, mengumpulkan 15 poin dari 5 laga. Manchester United bertandang ke Dosan Arena untuk menghadapi Victoria dalam laga matchday ke-6 Liga Eropa. Kemenangan menjadi target utama bagi MU demi mempertahankan posisi di 8 besar klasemen sementara. Meski tuan rumah tampil cukup baik dan sempat memimpin melalui gol Matej Vydra pada menit ke-48, MU berhasil membalikkan keadaan berkat 2 gol Rasmus Højlund. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi MU di Liga Eropa, sekaligus memastikan mereka tetap berada di peringkat kelima klasemen sementara. Dalam pertandingan Liga Champions kemarin, AC Milan berhasil mengalahkan Red Star Belgrade. Di laga tersebut, AC Milan lebih dulu unggul melalui aksi gemilang Rafael Leao. Namun setelah jeda, Rossoneri bermain lamban, sehingga lawan mampu menyamakan skor. Beruntung, Tammy Abraham memastikan kemenangan AC Milan di penghujung laga. Meski hasil ini krusial, Fonseca menekankan bahwa ia tidak puas hanya dengan hasil akhir. Saya bukan tipe orang yang puas hanya dengan hasil. Jika Anda bertanya apakah saya puas dengan apa yang kami tunjukkan malam ini, jawabannya tidak, ujar Fonseca. Kami menghadapi pertandingan yang sangat penting, tetapi jika merasa tidak memberikan yang terbaik untuk menang, itu adalah perasaan terburuk bagi seorang pelatih, tambahnya. Arsenal memulai musim baru dengan ambisi besar, setelah hampir merebut gelar Premier League dari Manchester City di akhir musim lalu. Namun, setelah 15 pertandingan, mereka menduduki peringkat ketiga di bawah Liverpool dan Chelsea. Cedera pemain menjadi salah satu faktor yang menghambat performa tim asuhan Mikel Arteta. Meski begitu, Arteta memiliki peluang untuk memperkuat skuadnya, karena bursa transfer Januari akan segera dibuka. Bursa transfer memberikan kami peluang untuk memperkuat tim, jika kami merasa itu perlu. Dan kami memiliki kapasitas untuk melakukannya, kata Arteta. Kami sedang bekerja untuk itu, dan terus mengevaluasi situasi, karena kondisinya berubah setiap minggu. Saya yakin dalam beberapa pekan ke depan, kami akan berada di posisi yang lebih baik, tambahnya. Musim ini, menjadi awal baru bagi Jadon Sancho bersama Chelsea, setelah memutuskan hengkang dari Manchester United untuk memperbaiki karirnya bersama The Blues. Mantan bek Chelsea, Jason Cundy, yakin bahwa Sancho belum mencapai puncak potensinya di Stamford Bridge. Sancho memang menunjukkan peningkatan performa, termasuk mencetak gol penting dalam kemenangan dramatis pekan lalu. Namun menurut Cundy, Sancho masih mampu tampil lebih baik lagi. Ia juga menilai bahwa biaya transfer permanen sebesar 25 juta pound sterling bukanlah risiko besar untuk pemain muda Inggris seperti Sancho. Cundy juga tak lupa memberikan pujian kepada Maresca atas peran krusialnya dalam membantu Sancho menemukan kembali performa terbaiknya. Kemarin, Liverpool melakoni laga matchday ke-6 fase grup Liga Champions dengan bertandang ke markas Girona di Montilivi. Pertandingan berlangsung sulit bagi The Reds, tetapi mereka tetap berhasil meraih kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah melalui eksekusi penalti. Girona sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi upaya mereka kerap digagalkan oleh Alisson Becker. Laga ini juga menjadi penampilan pertama Alisson bersama Liverpool setelah absen sekitar 2 bulan karena cedera. Pelatih Arne Slot kemudian melontarkan candaan mengenai performa Liverpool dan Alisson dalam pertandingan tersebut. Ia mengatakan bahwa skuad The Reds bermain santai dan ingin menguji kebugaran sang kiper setelah pulih dari cederanya. Rumor tentang Frenkie de Jong meninggalkan Barcelona sebenarnya bukan hal baru. Gelandang asal Belanda tersebut sudah dikaitkan dengan kepindahan dari Camp Nou dalam 3 tahun terakhir. Namun belakangan ini, spekulasi tersebut semakin menguat. Alasannya adalah De Jong menolak pemotongan gaji, sementara beban gajinya dinilai terlalu besar bagi Barcelona. Sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester United, dilaporkan tertarik merekrutnya. Namun, Flick menyebut bahwa kabar De Jong akan dijual oleh Barcelona itu tidaklah benar. Ia juga menyebut, sang gelandang adalah pemain yang krusial untuk Barcelona,
dan ia tidak berencana berpisah dengan sang pemain. Bagi saya sudah jelas, dia adalah pemain kunci kami, jadi kami tidak ingin melepaskannya, kata sang manajer. Dalam beberapa pekan terakhir, Arda Güler menjadi sorotan, karena muncul rumor bahwa ia mempertimbangkan hengkang dari Real Madrid, akibat minimnya waktu bermain. Situasi ini menarik perhatian sejumlah klub top Eropa, termasuk Bayer Leverkusen, yang dilaporkan sangat berminat merekrutnya. Namun, harapan di Werkself dipastikan tidak akan terwujud. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Real Madrid telah memutuskan untuk mempertahankan Güler, dengan Carlo Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak akan dilepas pada bursa transfer musim dingin. Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Güler tidak keberatan bertahan di Santiago Bernabeu, karena kecintaannya yang besar terhadap klub tersebut. Joshua Zirkzee baru saja bergabung dengan Manchester United pada Juli lalu, setelah didatangkan dari Bologna dengan nilai transfer sebesar 36,5 juta pound sterling. Namun, spekulasi tentang masa depannya di Old Trafford sudah mulai bermunculan. Juventus sebelumnya dikaitkan dengan pemain asal Belanda tersebut, dan kini Napoli juga dilaporkan menunjukkan minat terhadap Zirkzee. Berdasarkan laporan media Italia, Il Mattino, Antonio Conte telah memberikan izin kepada Napoli untuk bersaing mendapatkan Zirkzee dari Manchester United. Conte sendiri juga sudah lama mengagumi Zirkzee, dan sebenarnya ingin merekrutnya ke Napoli pada musim panas lalu, sebelum sang pemain memutuskan bergabung dengan Setan Merah. Josep Guardiola memberikan apresiasi kepada Juventus, setelah Manchester City kalah 2-0 di Allianz Stadium. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Guardiola mengakui bahwa Juventus adalah tim papan atas yang selalu tampil kuat. Juventus adalah tim hebat, dan mereka selalu seperti itu. Saya mengucapkan selamat kepada mereka, masa depan mereka sangat cerah, kata Guardiola. Ia juga menyebut bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi timnya. Meski hasilnya mengecewakan, Guardiola merasa bahwa Manchester City sudah bermain dengan tempo yang tepat. Ia menegaskan bahwa gaya permainan yang diterapkan timnya akan membantu mereka bangkit dari periode sulit ini. Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menyatakan bahwa negosiasi lanjutan terkait perpanjangan kontrak Jamal Musiala akan dilakukan sebelum Natal 2024. Pembicaraan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan awal yang melibatkan Bayern Munich, Musiala, dan perwakilannya. Bayern tidak ingin kehilangan pemain muda berusia 21 tahun tersebut, yang kontraknya saat ini hanya berlaku hingga musim panas 2026. Oleh karena itu, klub menargetkan kesepakatan kontrak baru tercapai sebelum akhir musim ini. Menurut laporan jurnalis Sport Bild, Max Eberl merencanakan putaran kedua negosiasi dengan Musiala sebelum Natal. Dalam pertemuan itu, Bayern berencana menyampaikan tawaran gaji pertama dengan angka-angka konkret kepada Musiala. Sejak musim panas lalu, Antoine Griezmann sering dikaitkan dengan transfer ke Manchester United, yang kini semakin gencar mendekatinya. Namun, menurut agen pemain asal Prancis itu, Griezmann tidak pernah tertarik bergabung dengan klub seperti Manchester United. Griezmann merasa karirnya berkembang dengan baik di La Liga, dan meyakini Spanyol adalah tempat terbaik untuknya. Selain itu, ia menikmati performa terbaiknya yang telah kembali bersama Atletico Madrid. Saat ini, Griezmann juga masih terikat kontrak dengan klub ibu kota Spanyol tersebut hingga 2026. Griezmann tidak pernah mempertimbangkan tawaran seperti yang datang dari Manchester United. Bahkan, dia dengan tegas menolak untuk bergabung, ungkap agen sang pemain. Sandro Tonali meninggalkan San Siro untuk bergabung dengan Newcastle United pada musim panas 2023. Namun, karirnya di St. James Park tidak berjalan mulus. Karena situasi tersebut, gelandang timnas Italia itu dikabarkan ingin kembali ke Italia. Menurut laporan Sport, Tonali berencana meninggalkan Newcastle United kurang dari 2 tahun sejak bergabung. Meskipun transfer besar ini sulit terwujud pada Januari, Newcastle kemungkinan akan mempertimbangkan tawaran pada akhir musim. Sementara itu, selain mantan klubnya AC Milan, Tonali juga menarik perhatian dari Inter Milan dan Juventus. Namun, Rossoneri dikabarkan akan dengan senang hati menerima pemain berusia 24 tahun itu kembali ke San Siro. Manchester United dikabarkan telah menurunkan harga Marcus Rashford menjadi hanya 40 juta pound sterling, meskipun klub pesimis dapat menemukan pembeli untuk penyerang berusia 27 tahun tersebut. Meski begitu, menjual Rashford tetap menjadi prioritas utama, karena klub perlu melepas pemain untuk menghindari pelanggaran aturan laba dan keberlanjutan Liga Primer Inggris. Sebagai produk akademi, hasil penjualan Rashford akan sepenuhnya dihitung sebagai keuntungan dalam pembukuan klub. Sebelumnya, United hanya akan mempertimbangkan tawaran untuk Rashford jika melebihi 100 juta pound sterling. Namun, nilai pasar pemain ini terus menurun, akibat penampilannya yang kurang konsisten dalam 2 musim terakhir.
Lisandro Martinez adalah salah satu pemain pertama yang direkrut Erik ten Hag di Manchester United. Bek asal Argentina tersebut didatangkan dari Ajax Amsterdam untuk memperkuat lini pertahanan setan merah. Hingga kini, Martinez tampil impresif dalam skuad MU, selalu menunjukkan permainan agresif di jantung pertahanan tim. Namun menurut laporan dari Talksport, Martinez berpotensi pindah klub pada tahun 2025. Manchester United dikabarkan bersedia melepas sang pemain pada tahun depan. Namun, keputusan ini bukan karena performanya, melainkan karena pertimbangan finansial klub. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Manchester United tidak terlalu khawatir jika harus kehilangan Martinez, karena mereka masih memiliki Lenioro sebagai pengganti potensial. Bursa transfer Januari akan dibuka dalam 3 minggu, dan bulan tersebut berpotensi menjadi periode sibuk bagi Man City, dalam upaya mereka mengembalikan performa musim ini. Meski belum pasti apakah akan ada transfer yang terjadi di Januari, namun salah satu nama yang masuk dalam radar transfer City untuk 2025 adalah Florian Wirtz. Pemain internasional Jerman itu saat ini menjadi salah satu talenta paling diminati di dunia sepak bola. Sementara itu, The Citizen telah lama dikaitkan dengan pemain tersebut, yang dipandang sebagai calon pengganti jangka panjang Kevin De Bruyne. Namun, klub juara Bundesliga itu kemungkinan sudah mengantisipasi kepergiannya, meskipun mereka diyakini akan melepasnya dengan nilai yang diperkirakan mencapai 87 juta pound sterling. Raphinha telah menjadi salah satu pemain sayap andalan Barcelona musim ini, dan Chelsea dikabarkan tertarik mendatangkannya. Menurut laporan sejumlah media Inggris, Raphinha berada di posisi teratas dalam daftar incaran transfer Chelsea. Namun, The Blues tidak sendiri dalam perburuan pemain asal Brasil tersebut, karena Liverpool dan Arsenal juga menunjukkan minat serupa. Chelsea disebut-sebut telah mengajukan tawaran senilai 85 juta euro, dengan 60 juta euro berupa pembayaran awal, dan sisanya dalam bentuk bonus. Namun, menurut laporan El Nacional, Barcelona tidak akan menerima tawaran tersebut, dan akan meminta jumlah yang lebih tinggi sebagai syarat memulai negosiasi terkait penjualan Raphinha. Ancelotti masih memiliki kontrak dengan Real Madrid hingga 2026. Namun, performa Los Blancos musim ini dianggap kurang konsisten, sehingga diragukan mampu mengulang kesuksesan menjuarai La Liga dan Liga Champions seperti musim sebelumnya. Dikabarkan, Madrid tengah mempertimbangkan untuk mengganti Ancelotti di akhir musim. Beberapa nama mencuat sebagai kandidat, dengan Xabi Alonso menjadi salah satu yang paling sering disebut. Sementara itu, Jose Mourinho, yang baru sekitar 6 bulan menangani Fenerbahce, dan juga memiliki kontrak hingga 2026, dikabarkan memberikan sinyal terbuka untuk kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu.